Seorang pria di Desa Sengon, Sukoharjo, Jawa Tengah tertangkap saat mencuri kotak amal masjid. Pelaku berdalih mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ditangkap, pelaku menemukan barang bukti uang tunai hingga jutaan rupiah. Penipuan berkedok bantuan dana peduli yatim terjadi di Pasar Sentral Bulukumba, Sulawesi Selatan. Modus meminta sumbangan. Mengatasnamakan salah satu panti asuhan, pelaku meminta sumbangan ke sejumlah pihak. Setelah dikonfirmasi, panti asuhan tersebut membantah telah meminta sumbangan. Kasus ini kini ditangani Polres Bulukumba. Mengatasnamakan panti asuhan. Menolak identitasnya diperiksa, seorang pria mengamuk dan memarahi petugas. Video ini viral dan mengundang berbagai reaksi warganet. Diduga pria ini dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan. Usai ditangkap, pelaku pun meminta maaf. Sebuah video kerumunan warga yang memprotes penerapan PSBB juga viral di media sosial. Diduga warga menolak kehadiran petugas yang akan menertibkan kerumunan dan menjalankan PSBB. Sejumlah warganet pun menyesalkan insiden ini. Dengan pengeras suara, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP mengimbau warga untuk meninggalkan dan tidak berkerumun di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa siang. Selain mengimbau, petugas juga membongkar lapak pedagang dan menutup paksa toko pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di Pasar Tanah Abang. Untuk bapak tidak diizinkan untuk dibuka. Penertiban ini, petugas tidak menyita barang dagangan kepada semua penjual. Namun jika imbauan tidak beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta kembali dilanggar, penjual akan mendapatkan sanksi. Mulai dari penyegelan sementara, denda, hingga pencabutan izin usaha. Penyegelan sementara maksudnya ya, kemarin dia masih dagang, masih bandel ya, terus dari Satpol PP ya, kalau di sana sudah bisa lihat penyegelan sementara gitu. Kalau nanti tetap pedagang ya ada tindakan yang lebih tegas lagi. Penertiban Pasar Tanah Abang saat masih diberlakukannya PSBB ini digelar untuk mencegah timbulnya kerumunan yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Masih banyaknya warga yang tidak mematuhi peraturan pemerintah saat pandemi corona dan pemberlakuan PSBB, membuat petugas menyemprotkan cairan desinfektan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan menutup badan jalan. Selain mengganggu arus lalu lintas di sekitar Pasar Luiliang, pedagang juga mengabaikan aturan PSBB agar menjaga jarak antara penjual dengan pembeli. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Bogor yang berbelanja untuk kebutuhan lebaran membuat Pasar Luiliang dipadati warga. Bagi warga yang tidak mengenakan masker mendapatkan sanksi dari petugas, baik sanksi push up maupun menyapu jalan. Nggak pakai masker, Pak. Nggak pakai masker. Terus kenapa nggak pakai masker? Lupa, Pak. Oh, lupa bawa. Ya, lupa bawa. Sebaik-baik. Dikasih sanksi apa tadi? Jangan pakai push up. Push up. Selain sanksi sosial apabila warga serta pedagang tetap melanggar aturan PSBB, maka dapat dikenakan denda 100.000 hingga 50 juta rupiah. Dan yang kedua, kita lakukan sosialisasi dan sekaligus juga menerapkan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi terhadap para pelanggar PSBB. Razia PSBB tidak hanya di Pasar Luiliang saja, tapi juga di beberapa pasar lainnya, seperti Pasar Ciawi, Cilengsi, dan Pasar Jonggol, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, dari rangkaian berita pilihan dan penertiban PKL saat pandemi, kita beralih ke informasi penerapan PSBB. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperpanjang PSBB. PSBB dilanjut dengan penyesuaian di kabupaten kota berdasarkan tingkat kewaspadaan. Pembatasan sosial berskala besar di Provinsi Jawa Barat diperpanjang. Meski perpanjangan belum diumumkan secara menyeluruh, namun Gubernur Jawa Barat telah memberikan data daerah yang masih rawan atau zona merah dan zona kuning penyebaran COVID-19.
Ridwan Kamil menyatakan penerapan PSBB di Provinsi Jawa Barat akan dilanjutkan secara proporsional berdasarkan level kewaspadaan zona di masing-masing daerah. Ada 14 kabupaten kota yang masuk zona merah, sehingga kegiatan ekonomi hanya berjalan 30%. Sementara berdasarkan evaluasi ada 9 kabupaten kota yang kondisinya membaik, sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan 60%. Kesimpulannya adalah PSBB provinsi dilanjutkan tapi berbasisnya proporsional. Tidak lagi berbasis maksimal di seluruh 27 kota kabupaten, akan menjadi PSBB provinsi dengan proporsional, di mana kepada yang masih zona merah itu akan dilanjutkan. Hingga saat ini jumlah penularan di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan. Dari sebelumnya 40 kasus, kini hanya 20 kasus. Pemprov Jabar pun meminta kepada seluruh warganya untuk tidak mudik di masa pandemi COVID-19 ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi total 18.496 orang. 1.221 diantaranya meninggal dunia dan 4.467 pasien dinyatakan sembuh. Ada kenaikan sebanyak 486 orang sehingga menjadi 18.496 orang. Sembuh meningkat 143 orang sehingga menjadi 4.467 orang. Kasus meninggal naik 30 orang sehingga menjadi 1.221 orang. Sudah 390 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdata. Hari ini kasus orang dalam pemantauan yang masih kita pantau adalah sebanyak 45.300 orang. Jumlah ini sudah barang tentu adalah orang-orang yang memang kita pantau sekarang, karena kemarin sudah ada yang selesai pemantauan dan tidak masuk lagi dalam ODP, dan kita berharap besok tidak bertambah lagi, sehingga jumlahnya akan semakin berkurang. Kemudian pasien dalam pengawasan yang sampai saat ini masih terus kita awasi adalah sebanyak 11.891 orang. Kita berharap bahwa segera kita bisa selesaikan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan pada kelompok pasien dalam pengawasan, sehingga kita bisa memastikan apakah ini memang betul konfirmasi COVID-19 positif atau bukan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat secara besar bahwa penularan masih terjadi. Kita berharap dengan kepatuhan kita terhadap segala anjuran pemerintah yang terkait dengan pengendalian COVID-19 ini, atau kesungguhan kita untuk menjalankan era normal yang baru, maka angka ini akan bisa kita tekan, bisa kita turunkan untuk kemudian menjadi hilang. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang